Festi C. Ya, Kak Festi ya. Silakan. Ya, sudah. Tujuannya ke Gedung Guru Indonesia, betul? Jalan Tanah Abang 3. Iya, Pak. Oke. Agak kaget nih Kak Festi. Iya, Bapak konten kreator ya, Pak. Langsung nebak ya. Buat nambahin ya, Pak. Nambahin apa tuh? Endorse. Nambahin, sorry? Endorse. Endorse. Oh, masih belum nih Kak Festi? Ya istiqomah aja, Pak. Nanti juga FYP di TikTok. Oke, siap. Terima kasih atas semangatnya. Contoh videonya kayak gini nih tuh. Oh iya. Oh, Kemarin demo Bapaknya ikutan nggak? saya nggak ikut demo, nggak pernah ikut demo, dan nggak akan pernah ikut demo kayaknya. Karena menurut saya tuh demo hal yang sangat tidak efektif, apalagi di zaman sekarang nih. Iya, pemerintahnya aja nggak ngedengerin. Iya, karena yang saya baca kesimpulannya tuh demo yang damai tidak didengar. Iya. Nah, kalau mau didengar kita harus mencari perhatian, dan kalau mencari perhatian itu rentan disusupi sama perusak gitu Iya. kan, provokator. Nah, itu udah. Jadinya itu rumusnya. Kayaknya saya nggak mau ikutan demo. Justru sebenarnya saya bikin konten ini nih Kak Festi. Iya. Ini adalah langkah awal yang nantinya ujungnya itu saya ingin mencoba mengubah keadaan negara dari bawah. Oh. Ini langkah awal dari agenda besar yang saya rencanakan. Waduh, kayaknya Mantap. Semoga sukses ya, Pak. amin. Pokoknya terkadang ada konten yang begitu saya ketemu orang yang mau ngobrol berat, Iya. itu kontennya lebih mendalam tuh pembahasannya. Iya, benar. Tapi kalau ketemu sama customer yang nggak seneng ngobrol berat, ya udah yang enteng-enteng aja. Iya. Tapi kalau pendapat Kak Festi, tadi kan sama nggak sih demo itu nggak efektif, atau mungkin tetap masih mau mencoba cara demo, atau gimana menurut Kak Festi nih? Kalau yang demo sekarang kan efektif tuh. Ada Efektif. beberapa tuntutannya yang dijawab, walaupun nggak keseluruhan. Tapi dengan demo berarti rakyat tuh nunjukin ke pemerintah kalau kita tuh nggak diem-diem aja, nggak asal nerima setiap kebijakan. Bagus sih untuk generasi Gen Z yang di bawah nih. Soalnya kan Gen Z itu cenderungnya apatis sama politik dan bodo amat. Ya. Nah kalau untuk kedepannya terus-terusan kayak gitu nggak bagus buat Indonesia gitu. Oke, tapi apakah hanya demo cara satu-satunya, atau ada terbesit strategi lain? Ya pasti banyak sih selain demo, dari Apa, gerakan yang dilakukan sama masyarakat, saling ngebikin organisasi, saling bantu itu juga bisa. Seharusnya gitu, bikin organisasi yang seharusnya tuh nanti menyebarkan ke masyarakat tentang ya politik juga gitu kan. Iya, betul. Itu yang memang saya rencanakan, itu juga tuh nanti bikin organisasi. Tapi selama ini kalau misalkan kita kita lihat konten kreator gitu ya. Iya. Ya mereka masih belum bikin kayak komunitas atau organisasi yang benar-benar nyata gitu buat ini. Saya sih berharapnya sih mereka harusnya bersatu nih, menyatukan kekuatan gitu kan. Nah, harusnya bisa meregenerasi pemain-pemain politik gitu loh. Harusnya mereka ikut ke politik bukan entah memang kalau memang diharuskan sebagai pemain ya silakan, tapi kalaupun bukan pemain seenggaknya mereka juga harus galak sama pemain-pemain politik gitu loh. Menjadi kayak dosen penguji lah gitu. Iya. Kalau dosen penguji kan kalau ada yang mau meraih gelar kan menguji skripsinya, sidang. Nah, harus disidang gitu. Kalau ada pemain-pemain politik yang mau naik, yang mau membuat kebijakan, ayo sidang gitu. Ayo, kebijakan Anda udah bagus belum nih gitu. Kalau memang bagus ya boleh kita
bantu kampanyekan ke masyarakat gitu. Kita minta masyarakat untuk kerjasama. Tapi kalau ternyata kebijakan Anda ngawur, ya saya akan bilang juga ke masyarakat kalau Anda bikin kebijakannya ngawur. Nah, ya, harusnya kan gitu. Tapi sampai saat ini masih belum ada tuh langkah-langkah kayak gitu. Nggak dijalankan sih Pak tepatnya. Apanya Kan tuh? fungsi nge-review setiap kebijakan yang dibikin sama pemerintah itu kan di DPR. Tuh di DPR. Ya, terus setiap mengadakan rapat kan DPR harusnya terbuka. Nah, itu nggak dijalankan sama DPR tuh. Nah itu seharusnya kan gitu kan, buat pengimbang kan. Nah tapi kalau memang keadaannya seperti ini, ya mau nggak mau harus ada sosok, entah itu individu atau organisasi yang menggantikan tugas DPR yang ngaco sekarang gitu. Maksud saya begitu. Kalau memang semuanya udah menjalankan tugasnya, ya nggak usah peduli politik juga nggak apa-apa nih kita nih. Emang. Tapi karena pemain-pemain politik kita di pejabat-pejabat sana nggak efektif dan nggak kompeten, ya mau nggak mau kan kita harus ikut juga kan, gitu, mengontrol. Cuman sayangnya nih Kak Festi, saya bikin konten kan sekaligus penelitian juga nih, nyari tahu nih. Setiap saya tanya customer atau penumpang yang saya ajak ngobrol tuh tentang berita-berita akhir ini, entah itu tentang ekonomi, pendidikan, atau politik atau yang lainnya, banyak kan mereka, saya jarang ngikutin berita Mas. Iya, apatis. Iya. Pertama memang ada apatis, ada juga sebenarnya dia mau, cuman dia udah nggak sempet, jadi udah terbentur sama terperangkap apa ya, keseharian yang itu rutinitas. Iya, itu sebenarnya jadi rantai masalah juga tuh. Nah tugas dari orang-orang seperti kita, nah itu harusnya lebih aktif lagi tuh untuk mengajak mereka atau setidaknya menyebarkan. Nah itu yang memang saya lagi jalankan nih. Semoga banyak orang yang pemikirannya terbuka karena insight dari Bapak ya Pak. Amin, kalau menjadi sebab saya kesana. Iya. Nah, tapi sayangnya kan konten saya kan konten ngojek nih. Iya. Algoritma membaca konten ngojek ini lebih ke arah hiburan. Iya ya. Menyasar ke penikmat konten hiburan. Nah, saat saya membahas tentang konten-konten yang berat kayak gini nih, guys sih, komentarnya malah pada negatif gitu. Sadar lu siapa lu, nggak usah ngomongin yang berat-berat deh. Customer ilfil tau nggak gitu. Iya, yang ilfil mah lu aja, customer gue mah semuanya banyak banget. Tapi saya nggak jawab seperti itu. Emang kalau komentar netizen tuh macem-macem. Ya makanya saya tanggapinnya bukan dengan marah, cuman malah dengan bercanda gitu. Betul. Ya tapi itu juga sebagai indikator kan, kalau memang sebenarnya ya netizen kita masih banyak yang nggak berpendidikan istilahnya ya Pak. Jadi kalau diajak membahas hal-hal yang berbau edukasi, udah alergi mereka gitu. Sangat disayangkan. Betul sih, bener. Betul bener ya, nanti saya upload nggak apa-apa ini ya. Iya Pak. Sebagai contoh nih, nah ini customer yang seperti ini nih. Contoh kalau mau diajak berat gitu nih, mau diajak ngobrol yang berat-berat gitu kan, gitu. Kalau ojol yang jadi konten kreator kan sebenarnya ada banyak juga ya Pak. Betul. Cuman mayoritas itu kontennya tentang seputar orderan, mungkin jalanan, mungkin kesehariannya dia, apalagi banyak juga yang pamer-pamer hasil pendapatan gitu. Padahal itu cuman di bawah 10% dari keseluruhan ojek online gitu. Jauh lebih banyak driver yang penghasilannya di bawah UMR. Iya ya Pak. Jauh, makin berat ya Pak. Betul. Itu, iya, karena perekonomian juga kan makin lesu nih sekarang nih. Cuman sedikit usaha yang surplus gitu. Iya benar. Itulah yang membuat saya semakin bersemangat untuk bikin konten, ya pengen mengubah keadaan itu. Karena udah dikuasain sama segelintir orang yang punya modal banyak. Betul. Sementara proyek-proyek kita ya padat modal, harusnya kan padat karya gitu kan, buat mengurangi pengangguran. Masih banyak yang belum sadar tentang itu.
Banyak orang kalau ngira politik itu udah pasti negatif aja gitu ya kan. Sebenarnya kita kalau ngomongin politik mirip-mirip polanya kayak ngomongin agama. Nah, iya benar tuh Pak. Kalau ngomongin agama di umum kan juga banyak pro kontra ya. Betul. Lebih ke arah negatif sama. Banyak orang mengira yang salah tuh agamanya, padahal ya pemeluk agamanya kan. Iya, individu. Nah, begitu juga politik. Sebenarnya banyak orang yang salah. Orang mengira politik itu buruk, padahal politik itu baik. Iya. Yang buruk ya orang-orang yang bermain politiknya. Iya, kalau politik itu dijalankan sesuai dengan aturan, baik kok gitu. Justru membuat kita lebih berkembang kan ya. Iya. Yang salah ya pemain-pemainnya. Nah, banyak dari masyarakat keliru cara berpikirnya. Itu yang pengen saya sebarkan. Terlebih lagi juga sekarang banyak orang kalau berdebat itu tujuannya bukan mencari kebenaran gitu kan. Malah mencari pembenaran atas pemikirannya sendiri. Iya benar. Tapi Pesti kayaknya masih muda tapi tertarik sama urusan-urusan obrolan kayak gini. Kenapa nih ya? Sebabnya nih? Udah ibu-ibu anak satu Pak. Anak satu, aduh dari suaranya kayak masih muda nih. Jadi lagi ada di fase ini, khawatir. Saya bisa nggak ya gitu ngebesarin anak dengan ngasih fasilitas yang terbaik, tapi di Indonesia dengan keadaan yang udah nggak jelas kayak gini pemerintahannya, presidennya kayak gitu. Nah, rasa khawatir itu kan yang mendorong kita jadi lebih peduli kan, betul, gitu. Betul. Bahkan khawatir itu bukan hanya untuk anak sendiri, tapi anak-anak di keluarga lain gitu kan. Betul. Nah. Ya misalnya kondisinya jauh lebih di bawah saya gitu. Mereka kan jauh ngerasa lebih berat gitu. Itu dia. Itu namanya rasa empati. Nah, benar. Empati. Jadi emang sekarang tuh minim empati banget ya Pak. Betul, masih banyak orang yang merasa dirinya cukup. Iya. Karena mereka cukup, jadinya udahlah, yang penting keluarga gue aman gitu. Kalau keluarga yang lain kurang aman, gue biarin aja lah. Gue nggak usah bantu-bantu. Gue sendiri aja masih cuman sekedar cukup, belum berlebih. Sebenarnya pemikiran seperti itulah yang membuat negara kita ya semakin berantakan. Miris sebenarnya ya kalau kita. Miris banget. Iya. Rasa kepedulian terhadap sesamanya tuh hampir nggak ada sekarang. Nanti kalau udah kena secara individu, kena kebijakan negatif, baru teriak deh. Iya. Kalau belum terkena secara individu, belum ngerasa kurang, udah bodo amat. Nah itu jelek banget kayak gitu tuh. Emang. Itu udah masuk ke ilmu psikologi kali ya. Iya. Walaupun saya nggak ada background basic psikologi, tapi hal itu kayaknya menjadi dasar yang harus kita pelajari deh itu, supaya kita lebih hati-hati terhadap diri kita sendiri kan. Betul. Terhadap keputusan-keputusan yang akan kita buat, apakah kita merugikan orang lain gitu atau enggak. Sebelah kiri ya? Iya. Sisi kiri kanan? Yang ini sisi kanan ya? Oke. Di seberang sini aja nggak apa-apa. Sini. Oke Pak. Ya, makasih banyak ya Pesti ya urulannya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Luar biasa. Tuh, orang mau ngajak ngobrol berat, banyak pelajaran tuh yang diambil tuh. Seorang ibu anak satu, kan? Wanita mau ngobrol-ngobrol berat kayak gitu, mau mikir tentang politik. Gimana dengan Anda, apalagi yang masih muda, yang sebenarnya tuh harusnya tuh lebih aktif gitu loh, lebih aktif mencari tahu, bahkan lebih aktif untuk mengubah keadaan. Tapi ngelihat berita aja Anda ogah gitu. Ya semoga obrolan tadi bisa mengubah mindset Anda ya.